Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Cici Dewi Lestari akan menjelaskan mengenai materi genetika, subbab Mendel dan gagasan tentang gen. Ahli botani yang berasal dari Austria yaitu Gregor Mendel pada tahun 1860-an menemukan teori pewarisan sifat berdasarkan percobaan-percobaan dengan ercis kebun. Ia mengajukan bahwa induk meneruskan kepada keturunan gen-gen yang mempertahankan identitas dari generasi ke generasi. Mengapa Mendel menggunakan kacang ercis sebagai metode percobaannya? Itu karena tanaman ercis memiliki varietas yang banyak. Terus waktu pertumbuhannya itu pendek atau cepat, lalu menghasilkan keturunan yang banyak. Proses percobaan Mendel yaitu dengan menyilangkan dua ercis berbeda warna, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Dengan cara yang pertama itu memotong benang sari pada bunga ungu. Lalu tahap yang kedua itu terjadi penyilangan yaitu dengan benang sari dari bunga putih jatuh pada kepala potik bunga ungu, lalu terjadi penyilangan dan menghasilkan biji ercis baru. Selanjutnya, dari percobaan Mendel tadi itu menghasilkan dua hukum pewarisan yang disebut dengan hukum segregasi dan hukum pemilihan bebas. Yang pertama adalah hukum segregasi. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif atau alel dalam organisme diploid. Kedua, gen bersegregasi atau memisah selama pembentukan gamet. Setiap sperma atau sel telur hanya mengandung satu alel dari setiap pasangan. Hukum ini menjelaskan fenotip 3:1 yang teramati saat monohibrid menyerbuk sendiri. Setiap organisme mewarisi satu alel untuk setiap gen dari masing-masing induk. Dalam heterozigot, kedua alel berbeda dan ekspresi salah satu alel yang dominan itu menutupi efek fenotipik alel yang bersifat resesif. Homozigot memiliki alel identik dari gen tertentu dan merupakan galur murni. Di sini ada contoh yaitu penyerbukan antara bunga ungu dan bunga putih, yaitu di mana bunga ungu ini memiliki sifat dominan dan bunga putih memiliki sifat resesif. Mereka bunga itu melakukan penyerbukan dan menghasilkan generasi pertama yaitu berupa bunga ungu. Lalu bunga ungu itu melakukan penyerbukannya sendiri yaitu bunga ungu dengan bunga ungu. Lalu menghasilkan generasi kedua yang berupa bunga ungu dan bunga putih dengan perbandingan 3:1. Lalu berarti sifat dari bunga putih itu tidak hilang ya, tetapi tertutupi oleh sifat dominan dari bunga ungu. Lanjut yaitu hukum pemilihan bebas. Itu setiap pasangan alel untuk setiap gen bersegregasi secara independen ke dalam gamet terhadap pasangan alel gen-gen lain manapun. Dalam persilangan dihibrid, individu yang heterozigot untuk dua gen keturunan memiliki 4 fenotip dengan rasio 9:3:3:1. Di sini contohnya itu biji bulat berwarna kuning dan biji keriput berwarna hijau. Mereka melakukan penyilangan yaitu menghasilkan generasi pertama yaitu biji bulat berwarna kuning. Selanjutnya itu menghasilkan generasi kedua yang memiliki perbandingan fenotip 9:3:3:1. Selanjutnya itu ada
hukum semu Mendel. Yang pertama itu penyimpangan hukum Mendel pada gen tunggal atau homozigot. Yang pertama ini ada derajat dominasi sempurna, yaitu keturunan F1 selalu terlihat seperti salah satu dari kedua varietas induk sebab salah satu induk menunjukkan sifat dominan. Yang kedua ada dominasi tak sempurna, yaitu tidak ada alel yang sepenuhnya dominan. Hibrid F1 memiliki fenotip yang berasal dari kedua varietas induk. Yang ketiga ini ada kodominasi. Berarti kedua fenotip diekspresikan. Contohnya itu seperti golongan darah. Mungkin di sini ada yang mempunyai golongan darah AB. Itu golongan darah A dan AB itu diekspresikan bersama. Yang selanjutnya itu ada alel majemuk. Pada keseluruhan populasi, beberapa gen memiliki lebih dari dua alel. Yang terakhir ini ada pleiotropi. Satu gen mampu mempengaruhi banyak karakter fenotip. Selanjutnya itu penyimpangan hukum Mendel pada gen dua gen atau lebih atau heterozigot. Contohnya di sini itu ada epistasis, itu satu gen mempengaruhi ekspresi gen lain. Yang kedua itu ada pewarisan sifat poligenik. Satu karakter fenotip tunggal dipengaruhi oleh dua gen atau lebih. Selanjutnya itu ada banyak sifat manusia mengikuti pola sifat Mendelian. Yang pertama ada analisis silsilah. Silsilah keluarga dapat digunakan untuk menyimpulkan berbagai kemungkinan genotip individu dan memprediksi keturunan di masa yang mendatang. Prediksi biasanya merupakan probabilitas statistik, bukan kepastian. Yang kedua itu ada kelainan yang diwariskan secara resesif. Banyak kelainan genetik diwariskan sebagai sifat resesif sederhana. Sebagian besar individu yang terserang resesif homozigot adalah anak-anak dari pembawa sifat yang berfenotip normal namun bergenotip heterozigot. Selanjutnya ada kelainan yang diwariskan secara dominan. Alel dominan letal dilenyapkan dari populasi jika mengidap penyakit telah mati sebelum bereproduksi. Alel dominan, non-letal, dan letal yang menyerang di usia yang relatif tua diwariskan secara Mendelian. Yang terakhir itu ada kelainan multifaktorial. Banyak penyakit manusia memiliki komponen genetik maupun lingkungan dan tidak menuruti pola pewarisan sifat Mendelian. Sederhana. Berarti faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Terima kasih. Udah ya.